Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1 yang berisi masa prasejarah ini merupakan karya yang memerlukan data, ya, terutama data penemuan-temuan artefak pada masanya itu, sehingga nanti buku ini bisa direvisi. Jadi revisi menunggu banyak penemuan. Nah, penemuan-penemuan artefak ini saya kira cukup banyak ya dalam kasus di Indonesia, ya, dengan munculnya misalnya penemuan bangunan-bangunan megalitikum, kemudian penemuan lukisan tangan di Sulawesi misalnya, dan kemudian munculnya teori-teori yang berkaitan dengan migrasi manusia, yang kemudian di sini perlu adanya revisi yang penting, terutama kaitannya dengan asal-usul migrasi manusia dan juga penyakit yang dibawa oleh migrasi itu. Jadi di sini revisi jilid 1 ini memang bisa dikatakan revisi yang kemungkinan besar paling lambat, karena ini mempunyai ketergantungan kepada artefak yang ditemukan. Jadi penemuan fosil manusia purba yang ditemukan di Flores, kemudian di Bumiayu, tentu saja harus mengubah atau merevisi buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1 yang memang tergantung kepada artefak-artefak. Nah, penelitian yang berbau prasejarah saya kira banyak juga dilakukan oleh lembaga-lembaga arkeologi yang saya kira di seluruh Indonesia juga ada penemuan-penemuan itu. Nah, tentu saja penemuan-penemuan itu seharusnya tidak dilewatkan begitu saja, tetapi harus menjadi bahan-bahan yang mendukung terutama untuk penulisan jilid 1 itu. Nah, dengan adanya penemuan itu, maka penemuan-penemuan yang sebenarnya sangat banyak, dengan laporan-laporan yang semakin banyak, misalnya dengan penerbitan di jurnal misalnya, atau penulisan monografi, ini seharusnya menjadi perhatian, menjadi bahan perhatian bagi penulis sejarah nasional, sehingga jilid 1 ini bisa dikembangkan menjadi berjilid-jilid gitu ya. Karena tentu saja situsnya tidak tunggal, tetapi situsnya cukup banyak dari situs-situs yang ada di Indonesia. Nah, memang masa prasejarah, karena tidak ada sumber tertulis, maka yang paling utama adalah artefak-artefak yang masih tersisa. Jadi misalnya penemuan-penemuan kapak, ya, kemudian fosil-fosil, ya, terutama fosil-fosil manusia, fosil-fosil binatang yang ada pada zaman dulu, ternyata memang menunjukkan gitu ya, bahwa fosil manusia yang ditemukan di Sangiran ternyata lebih muda daripada yang ditemukan di misalnya di Bumiayu misalnya. Jadi rupa-rupanya memang pergerakan manusia purba yang melakukan migrasi itu kemungkinan besar diawali dari Indonesia bagian barat menuju ke Indonesia Timur. Bahkan manusia Afrika yang melakukan migrasi
50.000 tahun yang lampau itu ternyata mereka pernah hidup di Jawa dan fosil peninggalannya adalah Homo wajakensis. Jadi Homo wajakensis ini diduga merupakan nenek moyang dari orang-orang Afrika yang disebut sebagai Papua Melanesoid. Ya. Nah, ini merupakan migrasi yang tertua yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian juga ada migrasi yang diduga terjadi 10.000 tahun yang lampau, yaitu dengan datangnya Austroasiatik ke Indonesia. Nah, sehingga kemudian manusia yang berasal dari Cina Selatan ini kemudian berkembang biak di Jawa terutama. Jadi Jawa mempunyai ciri-ciri Austroasiatik yang paling kentara. Nah, kemudian 5.000 tahun yang lampau datang orang-orang Austronesia sesuai dengan teori The Out of Taiwan yang datang ke Indonesia dan kemudian juga berkembang biak menjadi bangsa yang kita sebut hidup di kawasan Nusantara. Jadi sebenarnya migrasi manusia ini harus diperjelas, ya, terutama teorinya dan kemudian dilihat juga bukti-buktinya. Tampaknya, ya, migrasi manusia itu bisa dilihat dari unsur DNA, ya, atau diambil dari darah manusia, yang kemudian dari darah itu akan kelihatan dengan jelas dan pasti dari mana manusia itu berasal. Kalau selama ini menggunakan teori budaya bahwa masyarakat yang mempunyai budaya yang sama dan itu dianggap mempunyai hubungan kekerabatan, tampaknya sekarang tidak bisa diandalkan lagi. Jadi kemungkinan besar teori katakanlah DNA itu akan mempunyai pengaruh yang besar dalam penulisan sejarah, khususnya yang bertalian dengan jilid 1 ini. Jadi DNA merupakan ilmu yang sangat penting untuk melihat migrasi manusia, untuk melihat asal-usul manusia dan hubungan kekerabatan antara bangsa-bangsa atau suku-suku yang tinggal di Indonesia, dan juga misalnya dengan orang Papua dan juga nenek moyang bangsa Australia, ya, yang dimungkinkan mereka merupakan keturunan orang-orang Afrika yang datang 50.000 tahun yang lampau. Jadi pada dasarnya jilid 1 bisa dikembangkan terutama yang berkaitan dengan migrasi manusia, asal-usul manusia Indonesia yang sebenarnya seperti apa, kemudian bisa ditinjau lagi dari segi budaya. Jadi sebenarnya jilid 1 ini memang perubahannya atau proses revisinya tentu akan berjalan sangat lambat karena tergantung dari penemuan-penemuan artefak yang tersebar, ya, yang secara sporadis di berbagai tempat, tentu saja tidak semuanya sering ditampilkan gitu ya. Jadi revisi itu mestinya harus menampilkan penemuan-penemuan, ya, bangunan-bangunan megalitikum di berbagai seluruh pelosok tanah air Indonesia. Nah, sehingga sejarah Indonesia khususnya pada masa prasejarah ini akan mempunyai data yang lebih kuat, ya, mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yang tentu saja diperkuat dari proses penelitian DNA dan juga proses
apa berkembangnya kebudayaan yang kemungkinan datang dari Asia daratan atau dari kepulauan yang lain dan kemudian menyebar kemana-mana sehingga Indonesia itu kemudian menjadi bangsa Austronesia. Jadi penduduk Austronesia terbesar itu ada di Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.